Bab 1357. Jurus 13 tebasan yang paling kuat. Master Iblis Gentayangan terus meronta, tetapi energi abadi terus masuk, dan malah membuat kekuatan pengendali ini menjadi semakin kuat. Di atas alis Eric Kin, titik bintang berkurang satu demi satu, tanpa ragu-ragu. Hingga 7 bintang meredup, garis emas pada tubuh Master Iblis Gentayangan barulah benar-benar terkondensasi, membuat dia benar-benar kehilangan perlawanannya. Selesai. Eric Kin barulah bisa merasa lega. 3 segel ras monster. Segel tubuh, segel jiwa dewa, segel aura. Itu juga diambil dari rahasia yang tak diwariskan di lantai 3 paviliun kitab Kaisar Iblis. Ini berasal dari hasil ekspedisi Kaisar Iblis Lingri. Jika tebakan Eric Kin benar, wilayah rahasia 3 sekte adalah sebuah tempat dari medan pertempuran kuno dunia dewa, maka teknik 3 segel ini juga adalah warisan klan iblis kuno. Dan klan iblis yang bertempur di medan perang kuno, metodenya secara alami tidak buruk. Eric Kin pernah menggunakan teknik ini 1 kali sebelumnya, tetapi teknik 3 segel ini terlalu menghabiskan energi, dibandingkan dengan jurus telapak kaisar dan teknik jari Raja Api. Teknik ini hanya memiliki efek penyegelan, jadi Eric Kin tidak pernah menggunakannya. Tetapi kali ini energi abadinya sangat penuh, dan Master Iblis Gentayangan terlalu kuat, ilmu sihir ini akhirnya berguna. Master Iblis Gentayangan, tadi sangat puas, kan? Sekarang giliranku. Master Abadi Rui tersenyum penuh kemenangan dan mengambil alih kendali tubuh Eric Kin. Meskipun Eric Kin yang dipukuli sebelumnya, tetapi dia juga sangat kesal, dan sekarang gilirannya untuk membalas. Nak, lihat dengan jelas, batas ilmu sihirmu ini, aku akan menggunakannya sekali lagi untukmu. Master Abadi Rui berteriak, dan energi bintang di antara alis melonjak lagi. Dia mengangkat tangannya, dan telapak tangan besar yang menutupi langit tiba-tiba muncul di atas langit. Telapak tangan ini memancarkan warna merah tua, dan 2 jari di antaranya, satu hitam murni dan yang lainnya biru, sangat jahat. Itu adalah Master Abadi Rui yang telah menggabungkan 2 api suci ke dalamnya. Jurus telapak kaisar. Saat Master Abadi Rui berteriak dengan keras, jejak telapak tangan yang menutupi langit itu tiba-tiba jatuh. Krak, krak. Dunia tampak terkoyak, dan kehampaan di mana jejak telapak tangan lewat itu hampir tidak bisa menahannya. Jantung Eric Kin berdegup kencang, ini menunjukkan bahwa kendali aura Master Abadi Rui sudah mencapai batas di alam ini. Telapak tangan itu turun dari ketinggian, dan saat semakin mendekati Master Iblis Gentayangan, telapak tangan ini menjadi lebih kecil dan lebih padat. Dari menutupi langit hingga seukuran gunung, akhirnya mengembun menjadi bentuk telapak tangan orang normal. Proses ini selesai dalam sekejap mata, tetapi Eric Kin dapat dengan jelas merasakan bahwa ini bukanlah karena melemahnya kekuatan jurus telapak kaisar, melainkan memadatkan kekuatan yang mampu menyelimuti dunia menjadi satu tingkat yang kuat dan tak terbatas. Ini seperti mengendarai batu besar atau jarum baja dengan kekuatan yang sama. Saat batu besar jatuh, baja mungkin akan bengkok, tetapi tidak akan hancur. Tetapi jika diganti dengan gaya yang sama dan mendorong jarum baja untuk jatuh, maka baja tersebut akan langsung menembus. Eric Kin tiba-tiba menyadari. Sebelum perbandingan, sebagian besar aura terbuang percuma ketika dirinya menggunakan jurus telapak kaisar. Mengaum. Dan tepat ketika telapak tangan dipadatkan menjadi ukuran manusia normal, langsung meledak di Master Iblis Gentayangan. Sebuah raungan mengguncangkan dunia. Dalam tatapan ngeri Master Iblis Gentayangan, kekosongan di atas telapak tangan terdistorsi, dan perlahan-lahan memadat menjadi bayangan seekor binatang raksasa. Seluruh tubuh binatang raksasa itu ditutupi dengan bulu dan tidak jelas, tetapi telapak tangan yang kasar secara bertahap menyatu dengan telapak tangan ini,
dan kemudian bayangan binatang raksasa itu mengangkat lengannya dan bergabung dengan jurus telapak kaisar dan jatuh ke arah Master Iblis Gentayangan. Kaisar Iblis muncul, mantra macam apa ini? Master Iblis Gentayangan hampir gila. Bayangan Kaisar Iblis saja telah muncul, ini jelas bukan teknik Master Abadi Rui. Tapi, bukankah bocah Erikin itu kultivator fase distraksi level 3? Bagaimana mungkin memiliki ilmu sihir setingkat Kaisar Iblis? Apa yang sebenarnya terjadi di dalam? Ditutup kabut hitam ini, semua orang di luar tidak dapat melihat situasi di dalam, tetapi mereka semua merasa terkejut. Kehampaan di ruang hitam terus meledak, dan Master Iblis Gentayangan terus meraung, satu demi satu aura yang kuat terus-menerus melonjak dari langit ke tanah. Apakah Erikin berhasil membalikkan situasi? Saat ini, jiwa Tuan Muda Chen terbang keluar dari pagoda Linglong dan bergegas ke samping Deani Liu. Setelah kematian nenek, dia sangat berduka, tetapi dia ditahan di pagoda Linglong oleh Deani Liu untuk jangka waktu tertentu, dan Tuan Muda Chen akhirnya kembali tenang. Dia tidak bisa melihat Deani Liu mati. Setelah Tuan Muda Chen menariknya, dia berlari ke belakang dengan panik. Dari semua orang yang ada, hanya dia yang tidak terluka dan mampu menyelamatkan Deani Liu. Dia memiliki firasat bahwa jika Deani Liu tetap di sini dan terkena gelombang sisa dari ledakan, kemungkinan besar akan mati. Tepat setelah Tuan Muda Chen mengambil Deani Liu, jurus telapak kaisar jatuh. Kabut hitam melonjak dengan keras, dan jeritan mengenaskan keluar darinya. Jurus telapak kaisar meledak, dengan kekuatan langkah binatang besar itu. Jeritan Master Iblis Gentayangan menusuk hati, ketika telapak tangan itu jatuh, dadanya tiba-tiba menjadi lubang besar, bahkan jantungnya pun hancur. Telapak tangan binatang raksasa itu bahkan menamparkan di tubuhnya, terdengar suara tulang yang patah. Tubuhnya jatuh seperti meteor, menabrak bumi. Kali ini, tenaga dorongan dari jurus telapak kaisar menyebabkan semua istana runtuh, dan tanah diliputi suara gemuruh sehingga seluruh tanah jatuh ke kedalaman puluhan meter. Kekuatan penghancur yang sangat besar ini mengejutkan semua orang. Khususnya, air muka Demon Song bahkan lebih pucat, sepertinya Master Iblis Gentayangan berada dalam situasi yang buruk. Dirinya baru saja memilih untuk mengikuti Master Iblis Gentayangan ini tidak akan mati begitu saja kan? Uhuk-uhuk. Tuan Muda Chen membawa Deani Liu kembali ke tirai cahaya jiwa tersisa dari pedang giok. Dia terguncang karena sisa ledakan yang sangat jauh, jiwa dewanya hampir menghilang. Dia tampak pucat, melihat kabut hitam di kejauhan, itu adalah kekuatan yang sangat menakutkan. Master Iblis Gentayangan, jangan berpura-pura mati di bawah. Aku tahu bahwa serangan tingkat ini tidak bisa membunuhmu. Master Abadi Rui bergantung di udara, dengan tangan yang besar, dia meraih kekosongan dan ingin meraih Master Iblis Gentayangan yang akan melarikan diri di tanah. Master Iblis Gentayangan berada dalam kondisi yang memprihatinkan saat ini, dengan bekas luka di sekujur tubuhnya, lubang besar di dadanya, dan darah yang mengalir deras. Tetapi karena kondisi tubuh klan sihir yang istimewa, dia tidak mati. Namun, menderita luka serius, wajah Master Iblis Gentayangan menjadi pucat, dan auranya menjadi lebih lemah. Ditangkap oleh Master Abadi Rui, Master Iblis Gentayangan berteriak terus-menerus, dengan putus asa mencoba melepaskan diri. Rui, aku tidak terima. Kalau bukan karena keberadaan energi abadi, bagaimana mungkin kamu bisa mengalahkanku? Katakan dari mana asalnya energi abadi itu? Master Abadi Rui tidak menjawab. Dia mengendalikan tubuh Erikin dan mengangkat tangannya lagi, dan pada pedang Kingtong, sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya bermunculan. Nak, jurus 13 tebasan itu, dengan kekuatanmu, kamu masih belum bisa menggunakannya sampai jurus terkuat. Aku merasa teknik ini lumayan bagus.
Sekarang aku akan menunjukkan jurus ke-13 untukmu, lihatlah baik-baik. Master Abadi Ruhi berbicara perlahan, dan pada saat yang sama, cahaya pedang King Tong mencapai batasnya. Persis seperti matahari. Panas teriknya membuat orang takut untuk melihat secara langsung. Mung. Suara gumaman tiba-tiba terdengar antara langit dan bumi. Setelah itu, di balik cahaya pedang ini, dalam jarak 10.000 kaki, satu demi satu sosok terus terbentuk, menjelma menjadi satu demi satu kultivator yang memegang pedang. Bersambung.